akhirnya setelah sekian perbaikan, sekian item, kita ngurusin mobil ini mulai dari knalpot, terus ke bengkel, benerin kaki-kaki dan mesin sampai spuring dan finish balance. Akhirnya mobil ini sekarang udah siap nih. Sekarang udah siap dan hari ini kita akan bawa dia ke Sentul. Oke. Kita udah di engine block. Ini bengkel yang ngebangun mobil gua di sini nih. Nah, ini mobil gua sedang di prepare buat track day. Ternyata banyak yang harus diganti. Iya seperti kan? Iya dong. Oh, iya nih. Apa aja nih om yang rusak om? Mobil pembalap rusak. Bukan pembalap. Pembalap. Yang rusak tuh cover flap, kaki-kaki, selang low power steering, sama itu tuh apa? Sama kabelnya si TPS, makanya mati tiba-tiba tuh. Waduh. Kabelnya putus. Oh, boleh. Mobil tua. Mobil tua. Mobil tua. Betul. Tapi abis ini aman ya om ya? Insya Allah. Disc brake. Oh iya aman di Disc brake ya. ganti, ya gokil. Iya, emang Makanya besok-besok harus itu dong, harus cari jual preset juga, jangan jual Jepang dulu. Oh, nah, ini ternyata nih yang bikin berebet mobil nih. Oh. Kalau dipakai kancang perpet di sini. Terus ini tadi buat agak rembes, terus diisi lagi. Petnya udah habis. Disc brake-nya juga udah. Komponen kaki-kakinya terok end doang ya? Patrisno ya tadi ya? Oh, link stabilnya. Kaki udah diberesin, udah ganti. Sekarang tinggal kita kalibrasi nih. Kalibrasinya harus disabut rabat. Karena di sini Pak Ahmad doang nih yang ngerti settingannya nih, cara nyetingnya nih. Karena mobil ini udah pakai coilover, jadi ada settingan cambernya dan dia nggak sama kayak mobil biasa ya. Di sini layarnya bisa ngelihat hasil spuringan mobil kita nih, enak banget. Jadi kita bisa tungguin di ruangan ber-AC sambil hasil spuringnya nih ke monitor sama yang ngerjain ya, mantap. Udah ketemu tuhnya 0 derajat 26. Oke lah ini 1,5. Oke. Mantap. Gua ada dalam perjalanan Sentul. Gua ada di tol Jagorawi. Mudah-mudahan hari ini bisa masuk ya, karena gua nelponin kontak-kontaknya yang sebelumnya biasa dikontak kayak Pak Ponio nggak nyambung. Jadi mau nggak mau harus datang dulu buat mastiin bisa masuk apa enggak. Tapi ya mudah-mudahan lah bisa masuk buat latihan sih. Enak banget nih mobil sekarang gua pakai, enak banget. Makanya gua penasaran banget nih gimana sih kalau kita cobain mobil ini di Sentul. Karena spuringannya juga udah gua setting untuk track day. Jadi kalau buat track day itu cambernya agak dimiringin. Cambernya itu kemarin dibuat 2,5 derajat. Terus tuhnya agak dikeluarin 0 derajat 20 sekian menit. Jadi nggak rata, emang agak keluar supaya gampang nikungnya. Sebelum kita pakai jauh-jauh kemana kan sayang nih. Mendingan pertama nih kita coba dulu ke sirkuit biar kita lihat best time-nya sih bisa dapat berapa ya. Gue penasaran sih emang. Beberapa hal yang perlu lu siapin kalau lu mau turun ke Sentul adalah yang jelas ya, pertama mobil lu ya. Mobil lu yang utamanya, mobil kita harus kaki-kakinya oke, bannya oke, mesinnya nggak ada bocor. Jadi kalau dari sisi teknis mobil ini
kalau mau turun benar-benar harus dalam kondisi yang optimal, karena ini kita bermain di kecepatan tinggi dan resikonya juga gede, terutama ban sama kaki-kaki. Jadi karena itu adalah komponen yang nempel ya sama aspal, dan di situ tuh pengendalian mobil kita ditentuin. Kemudian buat kitanya sendiri apa sih yang harus disiapin kalau masuk ke sini? Apakah datang gitu aja? Pastinya enggak. Ada beberapa safety gear yang kita harus bawa. Yang jelas sih helm nih. Kalau kita mau turun Sentul, lu harus siapin helm. Dan lu bawa sarung tangan. Nah, sama ini nih penting banget nih, apar. Lu harus siap apar. Jadi in case terjadi sesuatu, kita punya kita bisa antisipasi itu. Oke guys, kita akan coba mobil ini. Oke, bismillah, kita mulai. Akhirnya gue masuk lagi ke sirkuit ini setelah penantian yang sangat panjang. Kita coba setupnya ya, mobil ini. Dengan setup ini nih baru kali ini nih masuk ke Sentul.
Bro, kita udah beres latihan nih tadi, nyobain mobil ini akhirnya di Sentul ya. Enak banget mobilnya, beloknya, powernya juga enak. Tapi memang ada poin-poin yang harus gue benerin sih, karena gue belum sempet dyno ya, jadi gue nggak bisa maksimal nih di track day sekarang. Ternyata emang harus dyno, karena begitu lumayan udah agak panas nih, mesinnya itu jadi ngelitik di putaran tinggi. Gue buka dulu deh. Tapi gue puas banget. Ya at least gue tahu kondisinya dengan setup yang seperti ini. Velgnya nambah gede dari sebelumnya ring 15 di tahun 2017 ya, gue track day terakhir tuh dengan setting ring 17, kemudian pakai coil over. Dan kurangnya sih emang mesinnya belum di dyno. Ini gue dapetin waktu 2 menit 10 detik. Emang masih lama banget sih, masih pelan banget. Tahun 2017 juga sama kayak gitu. Tapi emang ini kondisinya ada minusnya, dan gue baru nyobain lagi. Jadi gue masih adaptasi juga, masih banyak yang gue harus belajar. Tapi at least gue jadi tahu kapan enaknya ke Sentul. Menurut gue sih enaknya hari Senin sama Rabu. Lu pagi-pagi deh jam 9 datang, cuma 400.000 dibanding kalau hari lainnya itu bisa full day sih memang, tapi 800.000. Nah paling kita latihan kan sejam 2 jam sudah cukup lah untuk kita nanti evaluasi, kita rekam. Nah ini gue rekam, gue lihat kekurangan gue di mana yang harus gue improve. Nanti kita akan lakukan tuning lagi buat mobil ini di dyno ya, supaya kondisinya optimal. Nanti kita akan coba track day lagi. Mudah-mudahan di event selanjutnya kita bisa ikut pakai mobil ini nih. Kalau ada event lagi kita bisa ikut pakai mobil ini. Oke, thank you. See ya.